Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Untuk kesempatan kali ini masih pembelajaran jarak jauh dengan saya Hasan Amin untuk pelajaran kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan materi yang berbeda, dengan materi yang baru, yaitu tentang procedure text atau text procedure. Namun sebelum kita memulai pembelajaran untuk semalam ini, marilah kita baca surat bersama semoga diberi keberkahan dengan pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Well, for material today, it's all about procedure text. Semuanya tentang text procedure. Mungkin pada kelas 7 kalian sudah pernah mendengar atau mempelajari jenis teks ini, karena salah satu dari teks panjang yang ada dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang ada dalam materi bahasa Inggris, itu ada yang namanya teks prosedur atau procedure text yang terbagi menjadi dua tipe. Teks prosedur dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, you can call it recipe atau teks resep, semuanya tentang resep masakan. Nah, untuk yang jenis pertama ini kalian sudah familiar kelihatannya, karena di majalah, di tabloid, di surat kabar, kemungkinan kalian sudah pernah menemukan teks yang isinya tentang resep masakan, cara membuat masakan tertentu, membuat campuran, membuat mie instan mungkin. Itu yang jenis yang pertama yang disebut dengan text recipe atau text resep. Sedangkan text prosedur yang kedua, tipe yang kedua, yaitu namanya manual atau manual text. Teks manual berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan atau mengoperasikan suatu hal. Mungkin how to operate the washing machine, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. Nah, ketika kalian tidak tahu, kemudian kalian membaca teks manual seperti itu, maka kalian akan dituntun langkah demi langkah untuk bisa mengoperasikan sebuah mesin cuci. Nah, jadi sekarang kalian sudah sedikit punya gambaran bahwa yang namanya teks prosedur itu paling tidak tentang cara memasak, cara membuat masakan tertentu, atau cara untuk mengoperasikan sesuatu hal. Itu yang harus kalian lakukan pertama. Nah, sebelum saya melanjutkan materi tentang teks prosedur lebih jauh, silahkan buka contoh teks prosedur untuk kali ini. Yang saya ambil adalah contoh resepi atau resep masakan. Silahkan kalian buka dalam kelas kalian halaman 41. Di situ ada contoh teks prosedur yang lebih spesifiknya lagi, yaitu resepi atau teks resep. Halaman 41 silahkan buka. Judulnya adalah How to make brownies. You know brownies? Ya, betul, brownies sudah kalian makan, sudah pernah kalian makan sebelumnya saya. Cara membuat brownies, ya, berarti ini teks merupakan teks resep cara memasak atau cara membuat sebuah brownies. Nah, kalian kalau makan gampang, tapi kalau buat belum tentu kalian bisa. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini yang pertama ada ingredients. Silahkan diingat-ingat, ingredients artinya bahan-bahan. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat brownies. Selanjutnya, here are some ingredients to make brownies as follow. Berikut ini beberapa bahan untuk membuat brownies. A, yang pertama, 150 grams of butter, 150 gram mentega. Next, 150 grams of dark chocolate, 100 mg coklat gelap atau coklat hitam, ya. Kemudian yang selanjutnya 300 grams of flour, 300 gram tepung. Dan for eggs, 4 butir telur. Dan
600 grams of regular sugar, 600 gram gula, dan yang terakhir, bahan yang terakhir F, 1 teaspoon. Kalian ingat TSP itu merupakan singkatan dari teaspoon. Teaspoon artinya sendok teh. Jadi sendok kan ada dua bentuk, yaitu ada dua jenis, yaitu teaspoon yang artinya sendok teh yang kecil itu untuk minuman. Kemudian yang berikutnya adalah tablespoon atau sendok makan, bukan each spoon ya, tapi tablespoon, sendok makan. Nah, untuk bahannya yang terakhir yaitu vanilla extract, ekstra vanilla, takarannya adalah 1 sendok teh, 1 teaspoon. Itu untuk bahan-bahannya. Kemudian yang kedua, there are some steps. Steps artinya langkah-langkah. Here are some steps to make a brownies as follow. Berikut ini beberapa langkah untuk membuat brownies. There are A until K, ada langkah A sampai langkah K yang harus dipenuhi secara berurutan, tidak bisa dilompat-lompat karena nanti hasilnya akan beda. Nah, sekarang kita coba terjemahkan satu persatu. Langkah pertama, melt the chocolate with the butter. Cairkan coklat dengan mentega. Yang pertama. And then the second, B, stir the eggs with the sugar and the vanilla extract. Kocok telur dengan gula dan ekstrak vanila. Then preheat the oven at low temperature. Panaskan dulu oven pada suhu yang rendah, jangan terlalu panas. D, combine the mixes you made. Campur adonan yang sudah kamu buat. Berikutnya, add the flour and stir with a wooden spoon. Tambahkan tepung dan aduk dengan sendok. Then, grease a brownie tin. Grease a brownie tin. Olesi loyang brownies dengan minyak. Jadi loyangnya diolesi minyak terlebih dahulu. After that, add a little flour to cover the tin. Tambahkan sedikit tepung untuk menutupi loyang yang sudah diolesi dengan minyak tadi supaya nanti tidak lengket. After that, add the brownie dough. Tambahkan adonan brownies yang sudah tadi disiapkan. Setelah semuanya sudah sampai adonannya sudah dimasukkan, add the brownie dough. Bake for 10 until 30 minutes. Panggang selama 10 sampai 30 menit. Dimasukkan ke oven selama 10 sampai 30 menit. To check the brownies, put a knife in the mix. Untuk mengecek browniesnya itu sudah matang atau belum, letakkan atau taruh peso di atas adonan yang sudah dipanggang tadi. The knife must be moist. Peso tersebut kalau sudah brownies tersebut kalau sudah matang, pesonya akan terasa lengket. And the last step, okay, eat the 15 minutes after you took them out of the oven. Santaplah brownies tersebut 15 menit setelah diangkat dari oven dengan tujuan supaya browniesnya masih empuk, masih hangat. Nah, itu tadi contoh resepi atau teks prosedur yang lebih spesifiknya lagi tentang resep masakan. Ini contohnya. Nah, kalian sudah pernah lihat, kemudian kalian sudah bisa menganalisa contoh yang ada yang sudah saya berikan ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan contoh yang sudah ada tersebut, kalian tidak bisa hanya sekedar coret-coret kemudian menguangkan sebuah kata tanpa ada prosedur yang secara runtut dilakukan dalam membuat sebuah teks. Maka dari itu ada beberapa materi atau teori yang harus kalian kuasai mengenai cara membuat teks prosedur. Tadi contohnya sudah, sekarang kita coba analisa tentang materi yang terkait dengan teks prosedur. Materi yang pertama yang tentang prosedur teks yaitu social function. Social function is
a purpose, merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai saat membuat sebuah teks prosedur yang disusun tersebut. Nah, biasanya social function dalam teks prosedur itu tercover atau terletak pada judul teks yang ada. Nah, contohnya tadi how to make a brownies, maka social function dari teks tersebut adalah to tell how to make a brownies. Tinggal menyesuaikan to tell how to make a brownies. Bagaimana untuk memberitahu bagaimana cara membuat sebuah brownies. Nah, kalau judulnya tidak to tell how to make brownies, tapi kalau judulnya bukan how to make brownies tapi how to make a fried rice, maka tujuannya juga harus disesuaikan. To tell how to make fried rice, untuk memberitahu cara membuat nasi goreng. Nah, itu untuk social function. Nah, sekarang soal yang pertama yang harus kalian jawab terkait dengan materi yang pertama ini, what is the social function of the text how to make brownies? What is the social function of the text entitled how to make brownies? Apa tujuan teks yang berjudul bagaimana cara membuat brownies? Nah, terus nanti dijawab sesuai dengan optional jawabannya A, B, C, D. Itu yang pertama tentang social functionnya. Nah, sekarang yang kedua, materi berikutnya yaitu tentang structure. Nah, jadi untuk membuat sebuah teks prosedur ada urutannya. Nah, yang pertama yang urutannya paling atas itu namanya titles atau goals atau aims. Goal atau aims artinya tujuan. Nah, maka kalian letakkan judul atau tujuan dari teks yang kalian buat itu berada di urutan pertama ke atas. Yang kedua, ingredients atau materials. Bisa menggunakan istilah ingredients, juga bisa menggunakan materials, sama ya, artinya bahan-bahan yang diperlukan. Nah, berikutnya yang terakhir ada 3 structure atau 3 komponen. Yang terakhir yaitu steps atau methods. Steps atau methods yaitu langkah-langkah atau metode yang harus dilakukan supaya tujuan dari teks yang ingin dicapai itu bisa maksimal. Contohnya tadi kalau di teks yang berjudul how to make a brownies ada langkah A sampai K itu yang harus dilakukan oleh yang ingin membuat brownies, dari langkah pertama sampai langkah terakhir tidak boleh di skip satupun, harus urut dari langkah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai langkah terakhir. Jadi yang namanya steps. Soal berikutnya, ya soal nomor 2 terkait dengan penjelasan yang baru saja penjelasan materi yang baru saja saya sampaikan. What is how many ingredients of the text entitled how to make brownies? How many ingredients in the text entitled how to make brownies? How many ingredients in the text entitled how to make brownies? Nah, itu yang soal yang kedua. Saya lanjutkan materinya. Setelah kita tadi sudah membicarakan tentang social function, kemudian structure, dan yang materi berikutnya yaitu language features atau ciri-ciri bahasa dari sebuah teks prosedur. Ciri-cirinya yang pertama, sebuah teks prosedur itu menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Hal itu dibuktikan pada steps atau langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur. Pasti diawali dengan sebuah kata kerja. Contoh, aduklah, tuangkan, kemudian oleskan,
kemudian panaskan, makanlah. Nah, semuanya diawali dengan kata kerja yang tujuannya memberikan sebuah perintah kepada orang yang membaca supaya mengikuti instruksi yang ada. Itu yang pertama, tentang ciri-ciri kebahasannya. Ciri-ciri yang kedua, menggunakan non phrase atau menggunakan frase kata benda. Semuanya ada beberapa kata, seringkali dalam sebuah teks prosedur karena yang namanya masakan, kemudian namanya mengoperasikan sesuatu, pasti ada kata benda yang dijadikan rujukan dalam topik pembahasan sebuah teks prosedur. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri language features atau ciri-ciri bahasa yang terakhir dalam teks prosedur yaitu the use of conjunction, penggunaan konjungsi. Nah, konjungsi berfungsi untuk memberikan sambungan atau memberikan jembatan antara langkah pertama, kemudian langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Di antara konjungsi yang biasanya dipakai adalah then, artinya kemudian first, pertama, second, kedua, third, ketiga, after that, setelah, finally, yang terakhir, the last, yang terakhir. Nah, itu diantara beberapa konjungsi yang bisa dipakai dalam pembuatan teks prosedur. Nah, itu untuk tentang language features-nya. Ada 3, imperative sentence, kemudian non phrase, kemudian conjunction. Nah, sekarang pertanyaan ketiga terkait dengan materi yang saya sampaikan, yaitu what is the first step and the last step based on the procedure text entitled How to Make a Brownies. Saya ulangi, what is the first step and the last step in the procedure text entitled How to Make a Brownies. Baik, nah itu tadi materi tentang teks prosedur untuk kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Ingat, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan, yang nanti kalian cukup memilih jawabannya di Google Form yang ada. Karena tidak ada soal yang tercantum dalam Google Form, yang ada hanya pilihan jawaban yang tersedia. Nah, silakan dijawab dengan semaksimal mungkin. Thank you so much for your attention. Thank you so much for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.